Bayangkan, kamu pergi bermain bersama dua temanmu, tapi malam itu kamu tidak pernah kembali ke rumah. Keesokan harinya tubuhmu ditemukan di sebuah kawasan hutan, dan yang lebih mengerikan, polisi kemudian menangkap 3 remaja sebagai tersangka. Salah satunya bahkan dijatuhi hukuman mati. Namun hampir 18 tahun kemudian, mereka akhirnya keluar dari penjara, bukan karena pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah, tetapi karena sebuah kesepakatan hukum yang kontroversial. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah 3 remaja itu benar-benar pembunuhnya? Atau apakah mereka adalah orang-orang yang dihukum karena sebuah kasus yang sejak awal penuh dengan kesalahan? Inilah kisah West Memphis 3. Tanggal 5 Mei 1993, di kota West Memphis, Arkansas, Amerika Serikat, 3 anak laki-laki berusia 8 tahun sedang bermain. Mereka adalah Christopher Byers, Michael Moore, dan Stevie Branch. Ketiganya masih sangat muda. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka terlihat hidup. Ketika ketiga anak tersebut tidak kunjung pulang, keluarga mulai panik. Pencarian dilakukan, warga ikut mencari, polisi juga menyisir daerah sekitar. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1993, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Ketiga anak tersebut ditemukan meninggal dunia di kawasan Robin Hood Hills. Tubuh mereka berada di sebuah saluran air. Kondisinya membuat penyelidikan berubah menjadi kasus pembunuhan besar. 3 anak kecil, 3 keluarga kehilangan anak mereka, dan sebuah kota mulai mencari jawaban. Penyelidikan kemudian mengarah kepada 3 remaja. Mereka adalah Damien Echols, Jason Baldwin, dan Jesse Misskelley Jr. Echols berusia 18 tahun, Baldwin berusia 16 tahun, sementara Misskelley berusia 17 tahun. Mengapa mereka dicurigai? Salah satu alasannya adalah pandangan masyarakat terhadap Damien Echols. Echols dikenal memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musik metal, okultisme, dan hal-hal yang dianggap gelap oleh sebagian masyarakat. Di tengah ketakutan masyarakat, hal tersebut kemudian menjadi bagian penting dari narasi penyidikan. Kemudian muncul teori bahwa ketiga anak tersebut mungkin menjadi korban ritual satanik. Dan sejak saat itu, kasus ini bukan lagi hanya tentang mencari pembunuh. Kasus ini berubah menjadi pencarian terhadap seseorang yang dianggap mewakili sosok jahat di mata masyarakat. Salah satu momen paling kontroversial dalam kasus ini terjadi ketika Jesse Misskelley diinterogasi polisi. Misskelley memberikan pengakuan yang menghubungkan dirinya dan 2 orang lainnya dengan pembunuhan tersebut. Pengakuan ini menjadi sangat penting bagi jaksa. Namun ada masalah, interogasi tersebut berlangsung berjam-jam. Misskelley diketahui memiliki keterbatasan intelektual dan pengakuannya juga memiliki sejumlah ketidaksesuaian dengan fakta yang diketahui mengenai kasus tersebut. Misskelley kemudian menarik kembali pengakuannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan tersebut, tetapi pengakuan awal itu sudah terlanjur menjadi bagian penting dari perkara. Bagi pihak penuntut, pengakuan itu menjadi salah satu senjata utama. Bagi pihak yang meragukan kasus tersebut, pengakuan itu justru menjadi salah satu bagian yang paling dipertanyakan. Tahun 1994, ketiga remaja itu akhirnya menghadapi persidangan. Jaksa menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai sesuatu yang memiliki unsur ritual. Damien Echols menjadi pusat perhatian. Media menyoroti kepribadiannya, minatnya terhadap hal-hal yang dianggap gelap, dan hubungan yang dibangun antara dirinya dengan teori satanik. Namun persidangan bukan hanya tentang kepribadian seseorang. Yang harus dibuktikan adalah apakah mereka benar-benar membunuh ketiga anak tersebut. Pada akhirnya ketiganya dinyatakan bersalah. Damien Echols dijatuhi hukuman mati, Jason Baldwin menerima hukuman penjara seumur hidup, dan Jesse Misskelley menerima hukuman penjara seumur hidup ditambah 40 tahun. Bayangkan, seorang remaja berusia 18 tahun dijatuhi hukuman mati. Dan semuanya berawal dari sebuah kasus pembunuhan yang terjadi terhadap 3 anak berusia 8 tahun. Namun cerita ini belum berakhir. Setelah vonis dijatuhkan, kasus West Memphis 3 mulai mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar. Orang-orang mulai mempertanyakan bukti yang digunakan untuk menghukum mereka. Apakah pengakuan Misskelley benar-benar dapat dipercaya? Apakah teori ritual satanik didukung oleh bukti yang kuat? Dan yang paling penting, di mana bukti fisik yang benar-benar menghubungkan ketiga terdakwa dengan pembunuhan? Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap bukti forensik semakin besar. Kemudian dilakukan pemeriksaan DNA terhadap bukti-bukti yang masih tersedia. Hasilnya menimbulkan pertanyaan baru. DNA yang ditemukan pada beberapa bukti tidak cocok dengan DNA ketiga terdakwa. Hal ini tidak otomatis membuktikan bahwa ketiganya tidak bersalah. Tetapi hasil tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kasus lama ini kembali dipertanyakan. Karena ada perbedaan besar antara bukti ini tidak membuktikan mereka bersalah dan kasus West Memphis 3 berada di wilayah abu-abu yang sangat kontroversial itu. Selama bertahun-tahun, Damien Echols tetap berada di balik jeruji.
Ia bahkan hidup dengan ancaman hukuman mati. Sementara Jason Baldwin dan Jesse Miss Kelly juga menjalani hukuman panjang, tetapi perjuangan hukum terus berlangsung. Kasus mereka mendapat perhatian dari berbagai orang, dokumenter dibuat, buku pun ditulis, dan semakin banyak orang mulai mempertanyakan apakah proses hukum terhadap mereka sejak awal benar-benar adil. Kemudian tahun 2011, sebuah keputusan mengejutkan terjadi. Setelah hampir 18 tahun berada di dalam penjara, ketiganya akhirnya dibebaskan. Namun ada satu hal yang membuat pembebasan ini sangat unik. Mereka tidak mendapatkan pembebasan dengan cara sederhana. Mereka menggunakan mekanisme hukum yang dikenal sebagai Alford Plea. Melalui Alford Plea, seseorang dapat mempertahankan klaim tidak bersalah sambil secara hukum menerima vonis bersalah karena mempertimbangkan bukti yang mungkin membuatnya berisiko mendapatkan hukuman yang lebih berat jika kasus dilanjutkan ke persidangan baru. Dengan mekanisme tersebut, Damien Echols, Jason Baldwin, dan Jesse Miss Kelly dapat meninggalkan penjara setelah hampir 18 tahun, tetapi secara hukum mereka tidak mendapatkan putusan yang secara sederhana berbunyi mereka terbukti tidak bersalah. Dan disinilah kasus ini menjadi semakin rumit karena secara moral dan hukum, pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih terus menjadi perdebatan. Hingga bertahun-tahun setelah pembunuhan itu, salah satu pertanyaan terbesar masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Siapa yang membunuh Christopher Byers, Michael Moore, dan Stevie Branch? West Memphis 3 telah dibebaskan, tetapi pembebasan mereka tidak memberikan jawaban pasti mengenai siapa pelaku sebenarnya. Ada berbagai teori, ada berbagai tersangka yang pernah dibicarakan, ada pula bukti dan kesaksian yang terus diperdebatkan. Namun penting untuk diingat, tidak semua teori tersebut telah terbukti di pengadilan. Dan 3 anak berusia 8 tahun tetap menjadi korban yang paling penting dalam cerita ini. Selama hampir 2 dekade, 3 nama menjadi simbol dari salah satu kasus kriminal paling kontroversial di Amerika. Damien Echols, Jason Baldwin, Jesse Miss Kelly, mereka pernah disebut sebagai pembunuh. Salah satunya bahkan menunggu hukuman mati. Tetapi hampir 18 tahun kemudian, mereka berjalan keluar dari penjara. Namun pertanyaan terbesar tetap tertinggal. Apakah 3 remaja itu memang pembunuhnya? Apakah mereka menjadi korban kesalahan dalam sistem peradilan? Atau apakah masih ada fakta lain yang belum pernah terungkap? Sampai hari ini, kasus West Memphis 3 tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling kontroversial. Dan mungkin bagian paling mengerikan dari kasus ini bukan hanya tentang bagaimana 3 anak kecil kehilangan nyawa mereka, tetapi tentang bagaimana sebuah kasus bisa menghasilkan begitu banyak pertanyaan, namun begitu sedikit jawaban yang benar-benar pasti. Dan sampai sekarang pertanyaannya masih sama. Siapa sebenarnya yang membunuh mereka?